warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodernawati dengan NIM C1B32304. Oke, baik, di sini saya akan mereview film yang berjudul Keluarga Cemara. Film Keluarga Cemara yang merupakan adaptasi dari sinetron legendaris tahun 90-an. Karya Arswendo Atmowiloto kembali diangkat ke layar lebar dengan sentuhan sinematik yang kuat dan nuansa emosional yang mendalam. Disutradarai oleh Yandi Lawrence dan dirilis tahun 2019, film ini mengisahkan perjalanan sebuah keluarga yang mengalami perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Dari keluarga kelas menengah ke bawah akibat musibah ekonomi. Adapun tokoh-tokoh utama dalam film ini adalah Abah diperankan oleh Ringgo Agus Rahman, seorang ayah yang dulunya cukup mapan secara ekonomi namun jatuh miskin karena penipuan oleh kerabatnya sendiri. Emak diperankan oleh Nirina Zubir, istri yang sabar dan penuh dedikasi yang menjadi pondasi emosional keluarga. Ayuis diperankan oleh Zarah, anak sulung yang mengalami peralihan besar dalam kehidupannya sebagai remaja dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Serta Ara diperankan oleh Widuri Putri Sasono, anak bungsu yang polos dan menjadi simbol harapan dalam keluarga. Cerita dimulai ketika Abah, sang kepala keluarga, mengalami kebangkrutan setelah rekan bisnisnya melakukan penggelapan. Akibatnya, seluruh aset mereka disita dan keluarga ini pun harus pindah dari Jakarta ke sebuah desa di daerah Jawa Barat yang menjadi kampung halaman Abah. Perjalanan ini bukan hanya perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebuah perjalanan batin dalam menghadapi realitas kehidupan. Belajar beradaptasi dengan lingkungan baru dan menyusun kembali nilai-nilai keluarga yang mungkin sempat tergerus oleh gaya hidup kota. Dari sinilah berbagai konflik, pembelajaran, dan transformasi karakter mulai terjadi satu persatu, menyajikan tontonan yang penuh dengan nilai kemanusiaan dan sosial. Transformasi yang dialami oleh keluarga Cemara tidak sekadar perubahan finansial, melainkan menyentuh aspek identitas sosial mereka. Abah yang sebelumnya adalah seorang manajer di kota besar dengan hidup yang cukup nyaman, harus menerima kenyataan bahwa dirinya kini menjadi tukang bangunan dan ojek motor untuk menyambung hidup. Perubahan status ini sangat mengguncang harga dirinya sebagai lelaki dan kepala keluarga. Namun, disinilah letak kekuatan film ini menyoroti perjuangan seorang ayah yang tidak menyerah meskipun hidup telah menghantamnya sedemikian keras. Emak di sisi lain menunjukkan ketabahan dan kearifan luar biasa sebagai seorang istri. Ia tidak mempermasalahkan perubahan status sosial mereka, malah membantu keluarga berjualan opak. Ini menunjukkan bahwa peran gender dalam keluarga bisa bersifat fleksibel dan saling melengkapi saat menghadapi krisis. Dalam pandangan pekerja sosial, krisis ekonomi semacam ini dapat memicu kerentanan sosial, stres rumah tangga, hingga disfungsi keluarga. Namun keluarga Cemara yang menjadi contoh resilien, yakni kemampuan untuk bangkit dalam beradaptasi dengan tekanan luar yang luar biasa. Anak-anak terutama Ayuis mengalami perubahan paling signifikan dari sisi sosial dan psikologis. Sebagai anak remaja yang sebelumnya bersekolah di kota dengan fasilitas lengkap dan lingkungan modern, Ayuis harus menyesuaikan diri dengan sekolah desa yang sederhana. Ia awalnya mengalami kesulitan beradaptasi, merasa malu, minder, bahwa sempat membenci keputusan Abah dan Emak. Namun seiring waktu, Ayuis mulai menemukan makna dari kehidupan sederhana. Ia menjalin pertemanan baru, memahami arti perjuangan, dan merasakan cinta keluarga yang lebih nyata daripada sekedar fasilitas hidup. Tokoh Ara, adik kecilnya yang masih polos, justru menjadi penghibur dan pengikat keluarga. Ara selalu ceria dan tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka berubah drastis. Melalui pengalaman anak-anak ini, film ini menampilkan proses perkembangan psikososial dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi.
yang menjadi titik masuk penting bagi pekerja sosial jika tidak dihadirkan secara nyata. Peksos dapat mendampingi anak-anak menghadapi transisi kehidupan dan mendukung mereka dalam membangun identitas positif meskipun kondisi yang sulit. Salah satu konflik sentral dalam film ini adalah hubungan antara Aba dan Euyes. Hubungan ini mengalami ketegangan saat Euyes merasa kecewa karena Aba tidak bisa memenuhi janjinya. Ketegangan ini menunjukkan konflik antar generasi yang sangat realitas anak remaja yang mulai memiliki keinginan dan berpendapat sendiri. Sementara ayahnya berusaha mempertahankan kendali sebagai pemimpin keluarga. Dalam kondisi seperti ini, peran pekerja sosial sangat relevan untuk menjadi mediator keluarga, memberikan ruang komunikasi yang sehat antar anggota keluarga. Namun dalam film ini, peran itu dimainkan oleh Emak yang dengan bijak membantu keduanya memahami satu sama lain dan akhirnya berdamai. Emak menjadi cermin seorang fasilitator yang menjalankan fungsi sosial secara informal, memberikan konseling keluarga, membangun kejembatan komunikasi, dan menjaga kesehatan emosional seluruh anggota keluarga. Emak bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi juga seorang pilar yang menjadikan fungsi sosial luar biasa. Dalam dunia kerja sosial, peran seperti Emak disebut sebagai natural helper atau penolong alami, seorang yang meskipun tidak memiliki pelatihan formal sebagai peksos, tetap mampu memberi dukungan psikologis, emosional, bahkan ekonomi bagi keluarganya. Ia mendengar tanpa menghakimi, memberi solusi tanpa menyudutkan, dan mendampingi setiap anak menghadapi krisis masing-masing. Saat Euyes mengalami kesulitan menyesuaikan diri, Emak tidak memaksakannya, tetapi menerimanya melalui pendekatan yang hangat. Ini adalah bentuk pendekatan konseling keluarga yang harmonis dan berbasis kekuatan yang sangat dianjurkan dalam praktik pekerja sosial. Salah satu hal yang sangat menarik dalam film ini adalah bagaimana masyarakat desa menjadi sistem dukungan sosial yang kuat bagi keluarga Cemara. Ketika mereka pindah ke desa, mereka tidak langsung diterima secara sempurna, namun juga ditolak. Perlahan-lahan tetangga seperti Ceu Salma, Romli, dan warga lainnya menunjukkan kepedulian sosial dalam bentuk sederhana, namun bermakna, membantu mencari pekerjaan untuk Akbah, membeli opak buatan Emak, serta memberi dukungan moral bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan konsep komunitas sebagai sistem pendukung dalam kerja sosial, di mana solidaritas sosial dan nilai gotong royong masih sangat kuat di pedesaan di Indonesia. Tanpa adanya pekerjaan sosial formal, masyarakat bisa saling mengisi peran sebagai penguat satu sama lain dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Film ini menampilkan bagaimana nilai-nilai sosial lokal dapat menjadi solusi terhadap kerentanan ekonomi dan psikososial, sesuatu yang sangat penting dalam teori intervensi berbasis komunitas. Film ini juga mengangkat isu yang penting dalam konteks pembangunan keluarga, yakni bagaimana gender dalam keluarga berubah sesuai situasi. Abah sebagai figur ayah harus menanggalkan egonya dan bersedia mengambil pekerjaan informal yang mungkin sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan kelas sosialnya. Sebaliknya, Emak mengambil peran produktif dengan berjualan demi membantu ekonomi keluarga. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana mereka tetap menjaga harmoni peran tanpa saling menyalahkan atau saling membebani. Dalam perspektif pekerjaan sosial, hubungan ini merupakan gambaran ideal dari operating atau kerja sama orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan, terutama di tengah krisis. Keseimbangan emosional dan kerjasama antara suami istri ini memberikan contoh penting bahwa peran keluarga bukan soal siapa mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana membangun kerjasama yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dari segi moral,
Film Keluarga Cemara konsisten mengusung pesan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan atau status sosial. Bahkan dalam keterbatasan ekonomi, keluarga ini mampu hidup lebih jujur, lebih terbuka, dan saling menghargai. Disinilah letak kekuatan narasi film ini yang membedak hanya dari film keluarga lainnya, bahwa nilai kesadaran justru memperkuat karakter dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Emak dan Abah tidak menyembunyikan bahwa mereka jatuh miskin dari anak-anaknya, dan justru membangun komunikasi terbuka yang melibatkan semua pihak dalam proses pemecahan masalah. Pesan ini sangat sesuai dengan pendekatan pekerjaan sosial yang mendorong transparansi dan kejujuran dan sistem keluarga sebagai dasar pemulihan krisis. Film ini juga bisa dibaca dari perspektif trauma anak, khususnya dalam kasus Eyuis yang mengalami gejolak batin dan penolakan terhadap lingkungan baru. Ia merasa identitas dirinya hancur ketika harus pindah sekolah, meninggalkan teman-teman lamanya, serta kehilangan semua kemewahan yang dulu dimiliki. Perubahan drastis ini tentu bisa menimbulkan trauma psikologis jika tidak ditangani dengan tepat. Namun, melalui komunikasi terbuka, pendampingan dari emak, dan proses belajar sosial di sekolah barunya, Awis perlahan bisa menerima kenyataan dalam konteks pekerjaan sosial anak dan remaja. Pendampingan seperti ini disebut sebagai intervensi krisis berbasis keluarga, di mana keluarga menjadi mediator utama dalam membantu anak mengelola emosinya. Meski tidak eksplisit ada pekerja sosial dalam film, proses ini belajar sangat namun melalui peran orang tua dan guru lingkungan barunya. Salah satu keunggulan film ini adalah bagaimana nilai-nilai tidak diajarkan secara verbal atau menggurui, melainkan melalui keteladanan nyata. Abah bekerja keras dan jujur meski dirahmakan. Emak sabar dan membina keluarga, dan Eyuis belajar untuk menghormati dan memahami orang tua meskipun awalnya tidak setuju. Pola ini sejalan dengan konsep pendidikan nilai dan pendekatan pekerjaan sosial yang mengedepankan perubahan perilaku melalui modeling atau keteladanan. Dalam kerja sosial, keluarga ini adalah bentuk intervensi yang paling efektif karena berbasis pengalaman langsung, dengan menunjukkan bahwa bisa bahagia meski sederhana. Film ini secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat bahwa nilai moral, kejujuran, dan kasih sayang adalah landasan tidak bisa digantikan oleh materi. Lingkungan sekolah dalam film ini juga menarik untuk dikaji. Guru-guru di desa tidak digambarkan oleh otoriter, melainkan penuh pengertian terhadap kondisi muridnya. Eyuis yang baru pindah dan tampak berbeda dengan tetap diberi ruang untuk menyesuaikan diri tanpa diskriminasi. Bahkan teman-teman barunya mulai didekati secara perlahan hingga akhirnya ia merasa nyaman. Guru di sini bertindak sebagai agen sosial yang membantu anak-anak beradaptasi. Mencerminkan bagaimana sekolah bisa menjadi institusi pelindung dalam teori ekologi sosial Brenner. Peran ini sejatinya juga adalah peran peksos pendidikan yang menjadi tidak hadir secara formal dalam film, tetapi dijalankan oleh peran guru melalui pendekatan yang inklusif dan harmonis. Meski film ini tidak terlalu eksplisit dalam menampilkan sisi religius, ada nilai spiritualitas yang sangat kuat dan narasi dan karakter tokohnya. Emak dan Abah senantiasa bersyukur dan berdoa dan tidak menyalahkan takdir. Mereka memaknai kesulitan sebagai ujian bukan ketukan. Ini menjadi semacam spiritual chopping yang memperkuat mental dan moral keluarga. Dalam praktik kerja sosial, nilai-nilai religius dan spiritual seringkali menjadi sumber daya yang dalam penting mendukung klien menghadapi penderitaan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.